Nama kegiatan kami adalah edukasi dan sosialisasi pelecehan seksual di lingkungan kampus guna membangun kesadaran dan tanggung jawab. Tema kegiatan yang kami ambil ialah peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam pendidikan seksual guna mengedukasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep yang kami usung ialah webinar dengan materi pendidikan seksual yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023 dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika di Kota Malang. Pelecehan seksual merupakan salah satu isu yang secara serius mempengaruhi lingkungan kampus, merugikan individu, dan merubah iklim sosial yang seharusnya mendukung perkembangan akademik dan pribadi. Statistik menunjukkan bahwa insiden pelecehan seksual di institusi pendidikan terus meningkat, menyoroti perlunya tindakan preventif dan edukatif yang lebih kuat di kalangan mahasiswa dan staf. Lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihormati dan dilindungi. Namun, kenyataannya banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman tentang apa termasuk dalam pelecehan seksual, ketidaknyamanan melaporkan, dan ketidaktahuan akan prosedur pelaporan yang tepat. Bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa dan staf kampus terkait isu pelecehan seksual di lingkungan kampus ini? Bagaimana peran pendidikan dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan staf tentang pelecehan seksual serta memotivasi mereka untuk melibatkan diri dalam pencegahannya? Bagaimana pengukuran dan evaluasi efektivitas kegiatan edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran serta respon terhadap pelecehan seksual di kampus? Tujuan diadakannya webinar ini adalah meningkatkan kesadaran serta pengetahuan mahasiswa mengenai pendidikan seksualitas serta reproduksi, serta mendorong mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kegiatan edukasi serta sosialisasi digunakan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelecehan seksual di kalangan mahasiswa serta staf kampus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seksual. Masa dewasa adalah perkembangan dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana di sini perubahan bisa secara fisik maupun secara dari lingkungannya. Nah, pada tahap ini yang pertama reproduksi mulai berfungsi, yang kedua libido mulai tumbuh, yang ketiga emosi cenderung labil, yang keempat perubahan intelektual, serta yang terakhir yaitu perubahan moral. Nah, isu perilaku seks menyimpang ini sudah tidak asing lagi di dunia kampus dan sudah menjadi viral-viralnya di kalangan masyarakat, dosen maupun tenaga pendidikan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perilaku seks menyimpang, yang pertama yaitu adanya sosial budaya, yang kedua ketimpangan gender, yang ketiga adalah relasi kekuasaan, yang keempat adalah penggunaan teknologi tidak bijak atau disalahgunakan. Nah, maka dari itu upaya untuk pencegahan seks menyimpang atau seksual ini yaitu yang pertama harus menghimbau kepada para mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidikan agar mereka lebih berhati-hati agar tidak terjadinya perilaku seks yang menyimpang. Kemudian begitu juga dengan rektor yang menyediakan PPKS untuk mahasiswa agar terhindar dari perilaku seks menyimpang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan seksual di lingkungan kampus. Lingkungan kampus memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu mahasiswanya untuk memahami aspek-aspek kesehatan mental, seperti hubungan interpersonal, penyakit seksual menular, dan yang paling penting cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, tentunya lingkungan kampus ini merupakan lingkungan yang baru bagi seseorang. Mungkin sebelum berada di jenjang perkuliahan, seseorang belum memahami secara mendalam tentang sex education. Maka sebelum menuju jenjang pernikahan, seseorang harus memahami tentang pendidikan seksual secara mendalam. Nah, berada di lingkungan kota besar seperti ini pasti akan memberikan potensi seluruh mahasiswanya untuk menjangkau pergaulan bebas secara meluas. Maka dari itu, peran kampus adalah melindungi seluruh mahasiswanya dari segala bentuk percobaan pergaulan bebas tersebut. Nah,
Seperti contohnya, di UM ini terdapat beberapa lembaga-lembaga yang khusus menaungi untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswanya terkait pergaulan bebas. Seperti contoh, misal terdapat mahasiswa yang mendapatkan perlakuan tidak enak dari orang lain atau mendapatkan indikasi percobaan-percobaan seks bebas, maka mahasiswa tersebut diberikan hak untuk melaporkan kepada pihak kampus untuk mendapatkan perlindungan serta mendapatkan tindak lanjut dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan sex education di lingkungan kampus. Pertama adalah meningkatkan bimbingan konseling. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan seks sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan dampak dari seks bebas. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang aman. Yang kelima, meningkatkan sex education. Yang keenam, mengadakan pelatihan. Yang ketujuh, memperbanyak sosialisasi dan pelatihan terhadap seks bebas. Yang kedelapan, melakukan implementasi sex education dalam kurikulum pembelajaran di kampus. Ciri-ciri seksual. Yang pertama itu ada menyentuh tubuh seseorang, yang kedua itu melontarkan lelucon tentang seks, yang ketiga itu ada catcalling, dan yang keempat itu menempelkan bagian tubuh anggota secara sengaja. Jadi saya akan menjelaskan tentang pencegahan seksual. Jadi yang pertama itu ada pendidikan individu, yang kedua ada pendekatan perkembangan, yang ketiga yaitu ada pendekatan sosial komunitas, yang keempat itu ada pendekatan tenaga kesehatan, yang kelima itu ada pendekatan hukum dan kebijakan.